Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Iya Bu. Pasti nggak masuk ya? Nggak bisa Bu. Kalau gitu, wakil ketua kelasnya aja pimpin doa ya. Baik Bu, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hari ini agak masuk hanya Farhan ya? Iya Bu. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai pelestarian lingkungan hidup. Tapi sebelum itu, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah penyebab berbagai pencemaran. Yang kedua, peserta didik dapat mengemukakan penanganan berbagai jenis limbah. Ya mungkin itu aja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, selanjutnya gini. Kan hari ini kita membahas tentang pelestarian lingkungan hidup ya. Biasanya di pelestarian lingkungan hidup itu ada kata yang namanya pencemaran. Apa sih yang kalian pikirkan saat mendengar kata pencemaran itu? Mungkin ada yang bisa ngasih pendapat? Silakan Mbak Nurul. Pencemaran itu sesuatu atau rusaknya suatu lingkungan atau ekosistem akibat adanya penambahan kayak dari bahan kimia gitu Bu. Oh ya, bagus Mbak Nurul. Untuk yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat lagi? Enggak Bu. Oh enggak Bu. Sama. Lingkungan Bu. Sama. Oke. Kita lihat ya perkataannya. Ya, tadi sudah benar ya pendapat dari Novia Nurul tentang pencemaran. Jadi pencemaran itu adalah proses masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu, biasanya menyebabkan kerusakan lingkungan seperti itu. Terus selanjutnya ada jenis pencemaran, ada 4. Yang pertama itu ada pencemaran udara, ada pencemaran air, ada pencemaran tanah, sama ada pencemaran suara. Ada yang bisa memberikan contoh nggak dari pencemaran udara itu apa? Saya Bu. Oke, silakan Istri. Pencemaran udara itu contohnya kayak ini Bu, kendaraan di jalan, asap kendaraannya itu kan mengandung karbon monoksida. Iya, mengandung karbon monoksida. Terus juga di pabrik Bu, polusi asap pabrik itu. Iya. Kan itu minum, itu membuat pencemaran udara. Iya, benar jawabannya Istri. Untuk selanjutnya ada yang bisa kasih contoh tentang pencemaran suara? Silakan. Knalpot, bising dari kendaraan bermotor, terus kilat juga. Suara di bandara juga Bu, pesawat turun. Iya benar jawaban Novia Nurul dan jawaban kita. Nah ini benar tadi jawabannya Destri ya, pencemaran udara itu disebabkan sama asap kendaraan bermotor, sama ada juga dari asap pabrik. Karena asap kendaraan bermotor ini tuh dia mengandung karbon monoksida yang bisa menyebabkan sesak napas. Selanjutnya itu di sini ada pencemaran air. Biasanya ini disebabkan oleh limbah, terutama limbah tekstil. Biasanya tuh dia bisa menyebabkan air itu jadi berwarna. Jadi airnya udah nggak bisa digunakan lagi. Terus ada 3 parameter. Yang pertama ada 3 parameter untuk menguji air itu sudah tercemar atau belum. Yang pertama itu ada parameter fisik, itu biasanya dilihat dari warna sama dari bau air tersebut. Terus ada parameter kimia
Yang ketiga itu ada parameter biologi. Biasanya masih ada nggak sih makhluk hidup yang tinggal di air tersebut. Terus yang ketiga itu ada pencemaran tanah. Nah, biasanya nih kalau pencemaran tanah itu dia itu disebabkan oleh misalkan kayak sampah kaleng sama sampah plastik, karena sampah kaleng sama sampah plastik itu sangat sulit untuk terurai oleh bakteri yang di tanah gitu. Terus selanjutnya ada pencemaran suara. Tadi benar dari Novianur sama Pak Dita ya jawabannya. Itu ada dari halilintar sama ada suara bising dari pesawat atau bising dari kendaraan. Juga itu menyebabkan pencemaran suara. Seperti itu. Ya, Bapak sudah selesai? Sudah, Bu. Bu. Oke, kalau udah selesai, boleh dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya. Silakan. Terserah mau siapa dulu nih, mau kelompoknya Sindu atau mau kelompoknya Raffi Nurul. Situ dulu aja situ. Boleh. Pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita itu kita menemukan sekiranya ada dua, yaitu ada pencemaran tanah sama pencemaran air. Nah, kenapa bisa dibilang pencemaran tanah itu terjadi di sekitar kita? Karena banyak banget tanah yang kita temuin tuh masih banyak sampah gitu. Iya. Apalagi sampahnya sampah plastik yang kita tahu itu sangat susah untuk diurai. Kayak di pinggir-pinggir jalan kan biasanya orang tuh suka buang sampah kalau berangkat kerja terus sambil ngebuang gitu kan, biasanya suka kayak gitu. Nah itu juga pencemaran tanah nantinya. Jadi di dalam tanah itu banyak organisme-organisme yang bisa mempengaruhi kadar pH tanahnya itu sendiri gitu. Terus cara penanggulangannya gimana? Pencemaran air itu kan di kayak di selokan-selokan irigasi kayak gitu kan biasanya airnya suka mampet ya, suka nggak jalan gitu Bu, suka nggak ngalir gitu kan. Nah warnanya pun keruh gitu. Nah itu seharusnya setidaknya tuh ada kerja bakti minimal banget itu sebulan sekali. Kalau bagus sih ya setiap minggu biasanya kalau di perumahan kayak gitu. Agar aliran tetap jalan lancar gitu, nggak tersumbat dan warnanya pun tidak begitu keruh ya, perlahan mengurangi pencemaran itu sendiri. Kayak gitu teman-teman. Ya, Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompoknya Novian Nurul, silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami menemukan di lingkungan sekitar itu ada pencemaran udara sama pencemaran air. Nah, pencemaran udaranya itu dari kendaraan pribadi, apalagi kita di Jakarta masih banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi, padahal kendaraan umum itu sudah layak dan enak untuk digunakan dan sudah banyak dan mudah didapatkan ya, dengan harga yang juga lebih murah dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Terus kalau dari pabrik itu kan banyak banget yang pembakaran memanfaatkan dari ban ya, ban mobil itu tuh menghasilkan asap yang benar-benar hitam banget dan banyak banget. Seharusnya itu bisa diubah untuk penggunaannya menjadi menggunakan hasil sekam atau serbuk kayu karena asapnya lebih sedikit. Ya, cara menanggulanginya untuk pencemaran udara itu membatasi penggunaan kendaraan pribadi seperti ganjil genap, terus menaikkan pajak kendaraan itu juga bisa agar masyarakat tidak ingin membeli kendaraan pribadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semua kelompoknya bagus-bagus ya presentasinya. Oke, selanjutnya di sini ada lembar kerja siswa. Di sini juga ada soal-soalnya. Tapi tolong kerjakan. Tapi di sini per individu ya. Oke, Bu. Kerjakan di rutas lembar.
Ya, apakah udah selesai mengerjakan AKS-nya? Sudah, Ibu. Coba dikumpulkan ya. Makasih, Ibu. Oke, jawaban kalian Ibu Kip. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan nih jawabannya. Pada gambar ini tuh termasuk fenomena mencairnya es itu, ya kan? Nah, biasanya yang menyebabkan fenomena ini terjadi itu karena adanya global warming. Nah, global warming itu sendiri disebabkan oleh adanya gas rumah kaca. Biasanya itu kayak CFC gitu. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri itu dia itu sangat dia itu sangat berbahaya sih. Soalnya dia ini bisa menipiskan lapisan ozon yang ada di bumi gitu. Jadi panas matahari itu kayak langsung masuk langsung menembus ke bumi, masuk ke bumi. Untuk mencegah terjadinya fenomena ini itu bisa dengan kita mengurangi penggunaan AC, karena AC itu kan frailnya itu dia bisa menyebabkan gas efek rumah kaca. Terus sama bisa juga kita melakukan reboisasi seperti itu. Oke, hari ini pertemuan kita sudah cukup sampai di sini. Jadi kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah pencemaran itu merupakan suatu proses masuknya zat asing ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan tersebut tidak berjalan semestinya. Nah, jenis pencemaran itu ada 4. Yang pertama itu ada pencemaran udara, ada pencemaran air, ada pencemaran tanah, dan ada pencemaran suara. Jadi dari materi kita hari ini tuh kita bisa belajar ya untuk lebih mencintai lingkungan lagi, untuk lebih menjaga lingkungan lagi supaya lingkungan yang kita tinggal ini tidak tercemar seperti itu. Baik, Ibu.